wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pendaka Jurnalistik Bisa, podcast Pendaka Sukses Membara. Oke, kali ini Bu Sofi akan berbincang manis dengan Ketos, Ketua OSIS dari Pendaka sampai 2 kali Wungu Kudus. Ya, namanya siapa Kak? Cinca Rizky dari 9F. Oke, Kak Cinca Rizky Aulia dari 9F. Oke, ngomong-ngomong tentang podcast ini bertema OSIS. Berbicara tentang OSIS, menurutnya Kak Cinca sendiri itu OSIS itu seperti apa sih menurutnya Kak Cinca? OSIS kan kalau secara formalnya itu organisasi siswa intrasekolah yang kayak perwakilan siswa-siswi untuk mengadakan event, acara, atau yang lainnya diajukan kepada sekolah. Tapi menurutku sendiri, OSIS itu organisasi yang bisa membentuk karakter seseorang. Kita juga bisa solidaritas jadi keluarga kalau udah jadi anggota OSIS. Gitu. Betul. Berarti sebagai wadahnya ya Kak. Betul. Sebagai wadahnya. Ini saya manggil kamu kakak nggak apa-apa ya? Terus kamu manggil saya apa? Adik. Kak juga ya? Kak Sofi aja jangan Bu. Oke. Teman-teman jurnalistik kru ini banyak pertanyaan sekali untuk kamu. Di sini udah di list banyak banget pertanyaannya. Menurut Kak Cinca, program kerja apa yang belum sama sekali dilakukan, atau misalnya belum punya waktu untuk dilakukan karena udah waktu kan berjalan dengan cepat. Nah, adakah program yang belum dilakukan? Ada banyak banget sebenarnya, tapi yang menurut kami penting dan perlu diajukan tapi nggak sempat. Itu apa ya? Aku kok lupa. Kenapa lupa? Udah itu banyak ya, atau beberapa program yang belum tersampaikan atau gimana? Ada beberapa. Kayak kemarin tentang Asmaul Husna itu secara per kelas itu kan kita udah jalan, tapi kadang agak mogok di tengah-tengah. Ada yang lupa. Aku lupa Kak piketku hari ini gitu. Secara internetnya ya dari OSIS sendiri ya. Oke, suka dukanya apa Kak ketika kamu terjun ke dunia OSIS? Bagaimana caranya untuk membagi waktu dengan jam pembelajaran kamu sendiri? Ataukah ada kendalanya? Itu banyak banget itu. Mau tahu nih teman-teman, bagi teman-teman yang belum mengenal OSIS atau anak-anak kelas 7 Sependaka, bolehlah dikasih petua-petua atau apa gitu. Itu apa tadi? Suka dukanya di OSIS, terus cara kamu untuk membagi waktunya bagaimana? Kalau sukanya tuh banyak banget, dukanya juga ada beberapa. Tapi kan karena banyak sukanya, jadi dukanya nggak kerasa. Gitu. Berarti banyak sukanya ya, bagiannya banyak ya. Kalau dukanya tuh kayak misal kita ada kesalahan waktu ngadain event atau apa, itu pasti besoknya kayak aduh OSIS gini gitu. Padahal kita udah berusaha semaksimal mungkin. Kalau itu mah misalnya tidak sesuai dengan harapan ya berarti nanti diperbaiki di event selanjutnya. Jadi nggak apa-apa untuk itu. Terus apalagi? Dukanya kalau kita udah mengajukan event tapi ditunda itu terus akhirnya nggak jadi. Nah itu proyek ya termasuk program kerja yang gagal tadi. Gitu. Terus kalau sukanya banyak banget, kita latihan sore latrut ke sekolah, terus main sama teman-teman. Di sekolah kan selain kita bahas ke depannya mau gimana, kita juga bahas kayak bercandaan, main sama. Jadi kita akrab nggak cuma sama teman sekelas, teman kelas lain yang sama organisasi OSIS itu juga bisa akrab. Itu sukanya. Banyak pengalaman juga. Punya pengalaman juga, iya. Gimana tim? Ada pertanyaan lagi nggak? Di-share di sini ya. Coba pertanyaannya apa? Ini loh. Harapan ketika ini kan kamu menjadi OSIS, itu ketua OSIS sudah berapa periode? 1 periode ya? 1. Tahun 2020. 2021, 2022. Oke. Terus harapan selanjutnya untuk OSIS ke depan yang memegang nanti yang bergantian bukan kamu lagi. Harapan selanjutnya seperti apa untuk OSIS sendiri?
jadi lebih baik daripada OSIS angkatanku. Terus Heeh. juga semakin membanggakan sekolah Bapak Ibu guru, Ya, terus? semakin kayak bermanfaat buat siswa-siswi lain. Kita kan emang bermanfaat, Mm-mm. tapi kedepannya bisa lebih maksimal gitu. Oke, untuk pengalaman pernah nggak kayak pusing, udah aku lelah nih, udah capek nih, kamu misalnya sama anggota atau sama Pernah. pembina atau sama yang lain, kayak udah di titik jenuh. Pernah nggak mengalami di fase itu? Pernah. Pernah. Ya, Gimana? Cerita. kayak diem. Ini waktu baru aja kemarin. Heeh. Itu kan waktu seleksi anggota OSIS yang baru. Oh iya, kemarin udah Ya, seleksi ya. Terus? Anggotanya itu Mm-mm. kan ada soal bentuk teks. Iya. Dikasih soal, isinya 15 soal. Heeh. Itu saya minta ke pembina, Mm-mm. Pak, kapan ya Pak? Hari Jumat itu udah disuruh, iya besok nemuin saya, tak kasih. Iya besok dikasih kertas, nanti besok aja, ini udah jam masuk. Itu hari Jumat. Hari Sabtu saya datang lagi dong istirahat pertama. Pak, ini udah lebih awal. Mana Pak soalnya gitu. Belum tak print, hari Senin aja ya. Itu deg-degan banget ya, udah kayak kita udah deg-degan, makin ditunda-tunda lagi. tambah deg-degannya. Habis itu hari Senin istirahat pertama. Iya. Saya minta lagi. Udah di print toh Pak, mana soalnya gitu. Sebentar ya, belum tak print, saya mau ke Jepara sebentar. Oke. Itu nanti istirahat kedua aja. Istirahat kedua saya nemuin lagi. Loh, masih di Jepara. Aduh. Deg-degan ngeprank pembinanya. Tapi alhamdulillahnya waktu udah pulang, itu waktu jam sholat, pembiasaan sholat sekolah kita, itu hari Senin udah dikasih soalnya, akhirnya Selasa bisa mulai seleksi. Oke, alhamdulillah. Untuk mengenai seleksi kemarin, tanggapanmu bagaimana? Acaranya berjalan lancar atau enggak? Ya alhamdulillah lancar banget. Berjalan lancar. Oke. Berarti semuanya ikut serta ya? Iya. Dan antusias anak-anak sini gimana antusiasnya? Kalau dari kelas 7, kelas 8 itu antusias kelihatan banget. Dari TPS kan ada 3 TPS. Nah, TPS 1 sama TPS 2 itu antusiasnya keren banget antusiasnya. Nah, dari TPS 3 kan kelas 9. Banyak kayak alah ya udah, tapi mereka tetap masih mengasih suaranya, mengajukan suaranya. Karena kelihatan TPS 3 itu lebih sepi daripada TPS yang lainnya. Oh, berarti TPS 1, 2 itu ramenya luar biasa ya. Terus TPS 3 mungkin anak-anak kelas 9 itu udah pada lelah pikirin bagaimana kelanjutannya ke depan. Mungkin ya. Iya, mungkin. Oh ya, kamu kelas 9 ya ini ya? Iya. Untuk selanjutnya, untuk jenjang yang berikutnya, semoga Kak Cinca udah punya skill untuk dunia organisasi, semoga udah membentuk karakter lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Amin. Oke. Tapi untuk pencalonan kemarin, ngomong-ngomong, yang menang siapa? Tunggu. Jangan diomongin dulu. Yang menang siapa kemarin? Ada. Berapa selisihnya? Selisihnya tuh dikit, sama 200-an suara. Oh. Kayak aku tahun kemarin juga gitu. Aku 200 berapa gitu. Nah, wakilku itu 190 berapa. Oh, gitu. Kan kayak selisihnya dikit. Tahun banget. Ini juga selisihnya dikit, sama-sama 200. Sama-sama perempuan atau laki-laki? Apa itu kuncinya? apa? Ya, beda. Nanti di pemimpin selanjutnya ya, next selanjutnya. Oke. Suka duka udah, tanggapan udah, pengalamannya udah. Sekarang kamu berikanlah sebuah kesan atau pesan yang akan ditonton ini buat anak-anak SMP 2 Kaliwungu Kudus. Di SMP kita itu SMP yang luar biasa sekali ya. SMP yang semangatnya tetap membara walaupun kita di pinggiran jalan raya, bukan di pinggiran kota, perbatasan antara Jepara dan Kudus ya. Tapi alhamdulillah luar biasa. Terus bagaimana ini? Kesan dan pesannya? Untuk kesan dan pesannya nggak banyak ya, tapi gimana? Mau bilang makasih buat pengurus OSIS. Waduh, jadi melo ini. Aduh, jangan nangis, bawangnya jangan bawang. Ya, makasih buat pembina OSIS, pengurus OSIS yang lain. Ya, terus? Sama minta maaf karena banyak kurangnya
selama saya menjabat itu banyak kurangnya, terus masih ada program-program yang belum terlaksana. Tapi solidaritasnya tetap dijaga. Kita kan keluarga gitu. Oke. Jangan nangis di sini ya. Enggak. Ya teman-teman, pesan dari Kak Cinca semoga lebih baik lagi, dan untuk next kita episode selanjutnya ke ketua OSIS yang baru. Ya, belum diumumkan. Iya, belum diumumkan. Seperti itu. Oke. Ada lagi yang ingin disampaikan untuk Bapak Ibu guru atau teman-teman yang lainnya yang belum mengikuti OSIS atau anak-anak kelas 7 yang belum tahu OSIS itu seperti apa? Oh ya, daftar OSIS itu kelas berapa sih yang aslinya, Kak? Kelas 7 sama kelas 8, tapi Langsung. kita prefer lebih ke kelas 7 karena kelas 8 kan udah ada dari periode sebelumnya, tapi kita tetap nambah anggota dari kelas 8 itu. Oh, gitu. Oke. Kelas 7, anak-anak kelas 7. Aduh, sampai beribet ya bicaranya ya, maaf. Buat anak-anak kelas 7 kalau mau mengembangkan kreativitas ataupun bakat, silahkan Anda mengikuti organisasi atau ekstra yang ada di SMP 2 Kaliwungu Kudus. Itu akan menambah sebuah pengalaman ya. Iya, betul. Buktinya adalah Kak Cinca Rizky Aulia. Seperti itu. Udah, gimana mau dilanjutin lagi atau next episode lagi? Sedikit lagi. Ya, candu. Iya, terus gimana? People kan komenku kayak setiap ada pertemuan pasti selalu ada perpisahan. Ya, itu udah pasti. Nah, dari angkatan OSIS saya waktu pertemuan dulu emang bener-bener nggak ada yang saling kenal karena kan COVID dulu. COVID ya. Nah, nggak kerasa ternyata udah setahun kita sama. Akhirnya sebentar lagi udah mau purna, tapi tetap dijaga solidaritasnya, kita kan keluarga gitu. Iya. Kan masih ada grup kan, masih ada komunikasi lewat WA, atau kalau nanti ada kegiatan kepramukaan atau yang lain-lain di sekolah yang memungkinkan semua alumni datang, silakan datang, nggak apa-apa. Iya. Kita akan selalu menerima sebuah kedatangan maupun ke perpisahan seperti itu. Oke, Kak Cinca masih semangat? Masih, ya. Oke teman-teman, berakhirlah sudah kita berbincang manis ngobrol bersama Ketua OSIS SMP 2 Kaliwungu Kudus. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share kali aja. Oke, selamat berjumpa kembali dan salam jurnalistik bisa podcast Pendaka sukses membara.